Angkatan 9 dari Kota Semarang. Saya Yulia Pamurase sebagai supervisor, sedangkan saya Nur Hasana Isnaini sebagai coach, dan saya Salwa Maria Juliani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Isna. Siang Bu Yulia. Bu Isna hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu Yulia, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan, boleh Bu Isna? Silakan Bu Yulia. Jadi nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang dimana Bu Isna lakukan, apakah sudah sesuai dengan audit kita, sudah memberikan pertanyaan terbuka, dan nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Isna berikan. Jangan lupa nanti selama proses coaching, Bu Isna dapat memunculkan prinsip-prinsip yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, siap. Sebelum dilakukan coaching, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Isna? Silakan Bu Yulia. Dalam proses coaching ini, apa kompetensi yang Bu Isna harapkan dan dapat Bu Isna munculkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Bu Yulia ya, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu atau berbobot. Ya. Berarti 3 itu kompetensi yang ingin dimunculkan, diantaranya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, dan Bu Isna berusaha untuk hadir dalam proses coaching itu sendiri. Iya betul Bu Yulia. Dari 3 kompetensi itu, kompetensi manakah yang ingin Bu Isna utamakan atau tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya yang paling utama yaitu mendengarkan aktif. Berarti dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Bu Isna adalah mendengarkan secara aktif ya Bu Isna? Iya benar. Dari mendengarkan secara aktif, berarti indikator tercapaiannya apa Bu Isna? Jika Bu Isna ingin mengembangkan secara spesifik mengenai mendengarkan secara aktif. Untuk indikator ketercapaiannya itu Bu, si coach bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dialami oleh coach tersebut, kemudian bisa membuat rencana-rencana aksi Bu yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan dari si coach ini. Oke. Berarti bisa saya simpulkan bahwa indikator yang dikembangkan Bu Isna adalah mendengarkan secara aktif, yang dimana indikator itu bisa tercapai apabila si coach bisa menemukan solusi dari masalah ini. Iya betul Bu. Oke, terima kasih Bu Isna untuk jawaban yang sudah diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Setelah ini Bu Isna silakan melakukan proses coaching dengan coachingnya. Namun setelah ini saya akan menanyakan kembali setelah proses itu dilaksanakan. Iya baik Bu Yulia, terima kasih. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum Bu Salwa. Waalaikumsalam Bu Isna. Ya, gimana nih kabarnya Bu Salwa? Alhamdulillah sehat Bu. Isna juga ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ada apa nih Bu Salwa? Sepertinya ada yang ingin disampaikan ya Bu ya. Ya Bu, saya itu kan Apa Bu? Ada yang mau diceritain Bu Salwa? ini loh Bu, saya tuh ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menguasai kelas Bu. Jadi kelas saya ini pembelajaran yang bagus seperti itu Bu. Jadi Bu Salwa ingin ada meningkatkan situasi pembelajaran di dalam kelas gitu ya? Iya. Oke, baik Bu Salwa.
nanti kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya untuk melakukan percakapan ini gitu ya Bu ya. Ya, siap Bu. Oke, Bu Salwa, kira-kira apa nih yang diharapkan Bu Salwa setelah melakukan perbincangan ini? Harapan saya tuh Bu, ketika nanti kita sudah berbicara, saya bisa membuat kelas itu kelas yang menyenangkan, nyaman, tapi kondusif Bu. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Saya ingin mempunyai kemampuan seperti itu untuk memanage kelas menjadi kelas yang seperti saya inginkan. Seperti itu. Oke, berarti Bu Salwa ingin Bu Salwa ini bisa menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, Iya, nyaman, dan iya. juga kondusif begitu Iya, ya Bu iya. Salwa ya. Betul itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira sekarang di saat ini ya Bu ya ada di posisi angka berapa Bu? Kalau saya amati dan saya rasakan sih ya Bu, saya ini sekarang saya dan anak-anak di level 6 Bu. Apa nih indikasinya kenapa Bu Salwa di angka 6? Iya, anak-anak sih memang terlihat nyaman, senang. Tapi ada satu anak itu yang ngomong sendiri Bu, dan anak itu tuh suaranya keras, jadi akhirnya mengganggu. Jadi omongannya itu tidak sesuai dengan pembelajaran. Akhirnya anak-anak fokusnya bukan ke saya tapi ke dia, seperti itu. Kalau sekarang yang diinginkan Bu Salwa itu ada di skala berapa Bu? Saya sih harapannya kelas kami bisa meningkat ke level 8 ya Bu ya. Itu level ideal buat saya itu 8 Bu. Jadi level yang ingin ditingkatkan Bu Salwa itu di angka 8 gitu Iya, ya. begitu, Bu. Nah, untuk mencapai level atau angka 8 ini apa nih yang akan Bu Salwa lakukan? Saya sih sudah mencoba berbagai macam metode, model pembelajaran, tapi kelihatannya saya belum menemukan metode atau model yang tepat untuk mengatasi anak tersebut. Jadi Bu Salwa sudah mencoba beberapa Iya. metode atau model pembelajaran Iya. ya, tapi masih belum menemukan ya Bu Iya. ya. Kira-kira nih ada strategi nggak sih untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti itu menurut Bu Salwa? Kemarin sih saya baru saja mendapatkan pelatihan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi pembelajaran yang bisa mengakomodir berbagai macam keistimewaan anak gitu Bu. Seperti itu kelihatannya Bu. Jadi nanti saya harapannya saya membuat rancangan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak. Ada anak yang mempunyai kemampuan dasar yang levelnya rendah, sedang, dan tinggi, dan ada anak yang belajarnya kinestetik, auditori, atau visual. Serta ada anak yang pembelajarannya ininya praktek atau apa seperti itu. Jadi nanti saya ingin membuat modul yang banyak diferensiasinya yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka seperti itu. Berarti yang akan dilakukan Iya. Bu Salwa nantinya yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi Iya, pembelajaran betul. yang memang fokus ke kebutuhan anak kan Iya. anak banyak ya kebutuhan yang minat belajarnya juga berbeda-beda. Iya, betul. Kemudian profilnya Iya. belajarnya juga Iya, berbeda-beda iya. ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Mm-mm. Kira-kira nih Bu dalam Bu Salwa melakukan rencana itu ada hambatan nggak sih Bu yang dihadapi? Untuk membuat modul yang berdiferensiasi baik secara produk, konten, atau proses ya Bu, itu tuh membutuhkan waktu yang panjang Bu. Tidak cuma 1 hari Bu kalau untuk membuat modul yang seperti itu. Nah jadi masalah saya mungkin waktu ya Bu ya, manajemen waktu itu Bu. Jadi yang menjadi hambatan Bu Salwa dalam membuat modul itu terkait dengan waktu Iya, ya Bu ya. iya. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Salwa untuk mengatasi hambatan itu? Itu mungkin saya akan membuat skala prioritas Bu. Jadi untuk memotong waktu yang panjang, saya bisa memilih hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan dan yang tidak perlu itu saya tinggal seperti itu Bu. Jadi mungkin analisis diagnostik itu saya tinggal. Saya nanti kan bisa melihat dari raport anak sebelumnya. Jadi saya tidak perlu melaksanakan analisis tersebut. Seperti itu. Ya, oke. Berarti nanti untuk mengatasi hal itu Bu Salwa akan manajemen waktu ya Bu? Ya, Jadi manajemen waktu itu nih. yang mana yang jadi skala Iya, prioritas itu betul. ya Bu Salwa ya. Iya. Oke. Nah kira-kira kapan Bu ya akan dilaksanakan kapan? Saya harap saya segera Bu. Jadi saya bisa benar-benar menampilkan situasi kelas yang menyenangkan gitu. Seperti itu Bu. Iya, segera Bu. Minggu depan gitu. Minggu depan langsung Ya, setelah dilaksanakan. saya membuat modul, saya akan mengeksekusinya seperti itu. Langsung dimulai. Iya, menjalankannya. Dalam hal ini adakah yang akan membantu Bu Salwa? Udah Bu, kalau nggak ada bantu nanti saya tambah waktunya panjang. Oh, Nanti iya. saya akan
berkolaborasi dengan guru olahraga dan guru agama. Dari situ kan saya bisa bertanya mengenai gaya belajar anak, profil belajar mereka, apakah mereka ini atau itu, seperti itu kan bisa memotong waktu ya Bu. Jadi saya tinggal membuat proses konten dan produk, jadi tidak usah melaksanakan diagnosis awal seperti itu. Jadi Iya. nanti Bu Salwa akan berkolaborasi dengan Ya, guru betul. mapel lainnya Iya, ya. iya. Ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kita kan sudah berbincang-bincang Iya. apa nih yang didapatkan Bu Salwa dalam perbincangan kita. Ya, saya dapat pencerahan Bu. Ternyata solusi saya itu tidak serumit yang saya pikirkan sebelumnya Bu. Ternyata dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dapat menyelesaikan masalah saya untuk mengatasi ada satu anak yang membuat gaduh kelas saya Bu. Karena kan ternyata anak itu juga butuh perhatian dari saya, mungkin seperti itu. Dengan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya tahu oh anak ini maunya belajar model seperti apa, seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Salwa, Iya. setelah kita berbincang-bincang akhirnya Bu Salwa bisa menemukan sendiri nih Ya, Bu, solusi terima dari kasih, Bu. masalahnya Bu Salwa ya. Semoga nanti saya segera diberikan itu ya Bu ya, laporan ya Bu. Oke, ya. siap, Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ya, ya Bu, Bu. yang minggu depan saya tunggu hasilnya Ya. gitu ya Bu. Ya Bu, Salwa, ya. nanti setelah ini saya buat modul, setelah itu saya jalankan, setelah itu saya memberi laporan ya Bu, apakah saya semakin baik atau bagaimana. Begitu ya Bu. Siap. Terima Sukses kasih terus ya Bu Salwa. Terima kasih Bu Isna. Sama-sama. Bagaimana Bu Isna? Tadi kan sudah melakukan proses coaching itu apakah lancar? Alhamdulillah lancar Bu Linier. Tadi kan saya juga melakukan observasi nih. Ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Silahkan Linier. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur peta Bu Linier. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan dari proses coaching itu kepada coachee. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami coachee. Kemudian saya juga menanyakan terkait rencana aksi apa yang akan dilakukan coachee untuk mengatasi permasalahan itu, dan juga mengarahkan coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap rencana-rencana aksi yang sudah dibuat. Iya, tadi saya pun juga saat mengamati, alhamdulillah Bu Isna sudah menunjukkan alur cerita itu sendiri yang tadi sudah disampaikan Bu Isna, yang dimana sudah membuat pertanyaan yang di awal agar tujuan dari masalah si coach itu muncul, memberikan pertanyaan lagi yang selanjutnya agar identifikasi masalahnya lebih terlihat, dan yang paling utama adalah mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu agar si coach bisa menemukan solusi dan membuat rencana aksi serta pada akhirnya diminta pertanggungjawabannya apabila sudah melakukan rencana aksi yang si coach itu akan lakukan. Seperti itu ya Bu Isna. Dan tadi saat pengamatan saya sudah melihat Bu Isna sudah fokus hadir secara penuh, memunculkan pertanyaan berbobot tadi sehingga muncul solusi dari coach itu sendiri. Dan yang paling terakhir adalah Bu Isna sudah di awal tadi waktu saya memberikan pertanyaan bahwa indikator yang ingin Bu Isna capai adalah mendengarkan secara aktif. Betul Bu Isna? Di saat observasi tadi saya sudah melihat bahwa indikator itu sudah cukup tercapai. Luar biasa sekali Bu Isna untuk proses coachingnya tadi. Ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin ditingkatkan selain tadi yang mendengarkan aktif? Setelah proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan itu Bu Linier, membuat pertanyaan yang berbobot Bu Linier. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci dari coaching ini, saya bisa lebih mendalami permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian coaching sendiri juga dengan saya memberikan pertanyaan berbobot tersebut, coaching juga bisa lebih menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh dunia. Baik Bu Isna,
saya harap nanti untuk proses coaching selanjutnya harapan Isna bahwa memberikan pertanyaan Bogor itu dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang sudah diberikan. Saya akhiri. Semoga Bu Isna selalu sukses dalam semua perjalanannya. Sampai jumpa, ketemu lagi di lain waktu ya Bu Isna. Terima kasih banyak. Iya.